Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan pembelajaran 2 ini, kita akan mempelajari mengenai kekuatan asam basa. Pada kegiatan pembelajaran 1, kalian sudah mempelajari mengenai teori asam basa. Apa itu pengertian asam dan basa menurut teori asam basa Arrhenius? Asam dan basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan di sini kalian sudah dapat menentukan pasangan asam basa konjugasi. Dan yang ketiga, asam dan basa menurut teori asam basa Lewis. Sebelum kita mempelajari mengenai kekuatan asam basa, simak terlebih dahulu penjelasan berikut. Salah satu contoh asam dalam kehidupan sehari-hari adalah cuka makanan yang mengandung asam asetat. Cuka makan biasanya ditambahkan pada beberapa makanan tertentu untuk menambah cita rasa makanan. Cuka makan biasanya ditambahkan pada acar mentimun atau bakso. Contoh asam yang lain adalah aki basah atau cairan yang terletak pada aki mobil yang mengandung asam sulfat. Nah, bisakah asam sulfat pada aki mobil diganti dengan asam asetat? Atau asam asetat yang ditambah pada makanan diganti dengan asam sulfat? Jawabannya adalah asam sulfat merupakan asam kuat yang dapat merusak jaringan kulit. Artinya, asam sulfat tidak boleh dimakan dan tentunya tidak dapat digunakan untuk menggantikan asam asetat sebagai penambah cita rasa makanan, karena tentu akan sangat berbahaya. Begitu pula dengan asam asetat yang tidak dapat menggantikan asam sulfat sebagai cairan pengisi aki mobil, karena asam asetat merupakan elektrolit dengan kekuatan daya hantar listrik yang lemah. Kekuatan daya hantar listrik ini sudah kalian pelajari dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di kelas 10. Masih ingatkah kalian apa yang menyebabkan kekuatan daya hantar listrik dari suatu larutan? Iya, kekuatan daya hantar listrik sebanding dengan jumlah ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan tersebut. Nah, pada kegiatan pembelajaran 2 ini, kita akan mempelajari air sebagai pelarut murni dan pengaruh penambahan zat asam atau zat basa sehingga membentuk larutan asam atau basa dengan kekuatan daya hantar listrik tertentu. Kekuatan daya hantar listrik larutan asam basa untuk selanjutnya diistilahkan dengan kekuatan asam atau basa. Nah, bagaimana kekuatan asam dan basa satu larutan? Untuk mempelajarinya, ayo belajar dengan menggunakan e-modul ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.